Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kota Tasikmalaya. Saya sangat mengapresiasi hadirnya program RW Istimewa yang digagas oleh Radar TV bersama Asosiasi RT RW Kota Tasikmalaya. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap semangat gotong royong, inovasi warga, serta kepemimpinan yang tumbuh dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu RW. RW adalah ujung tombak pembangunan dan kunci harmonisasi warga. Dengan adanya program ini, saya berharap akan lahir RW-RW inspiratif yang menjadi teladan bagi daerah lain. Pemerintah Kota Tasikmalaya mendukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari gerakan kolaboratif menuju kota yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejahtera. Terima kasih untuk Radar TV dan Perkumpulan Asosiasi RT RW ARWT Kota Tasikmalaya. RT RW Istimewa untuk Kota Tasik Maju. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ubur-ubur ikan lele. Kita di mana, Le? Ya pasti bukan di gurun pasir, bukan di padang rumput, tapi di RW 1 ya, Sambung Tengah, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Nah, konon katanya di sini merupakan pengelola sampah terbaik di Kota Tasikmalaya, Le. Waduh, menarik banget nih. Ya. Gimana kalau kita telusuri dan ikutin kegiatan Asara Asmara Dan Pandu Kemal Fasya. Yuk ikutin kegiatan kita selama setengah jam dalam program RW Istimewa. Ada Pak RW. Pak RW. Assalamualaikum. Waduh, Pak RW, kita kepo nih soal pengelolaan sampah yang konon katanya paling baik di Kota Tasik di RW ini. Ya, kebetulan ada di sini gitu, aktif bagus gitu, yang dikelola sama Bapak Nana. Yang dikelola anakku Bapak Nana. Ya, bisa lihat sana. Tapi sebelum itu, Pak RW nih pengen tahu RW 01 ini berapa sih jumlah warganya di sini, Pak RW? Warganya kurang lebih 1000 lebih lah. 1000? Kira-kira ya. Oh, 1000. Warga se-RW. Iya. Kalau RT cuma 4 RT. Oh, tapi ada yang masih single gak, Pak RW? banyak janda juga ada. Aduh, nanyain jenis jahe ya. Sama duren. Janda heran. Iya. Nah, daripada kesana kesini, ayo mending langsung yuk, Pak. Iya. Yes. Pak RW. Alhamdulillah tamu. Oh. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah ada ya Pak Direktur Bank Sampah sama Pak RW ya. Ini harus nanya nih bakal seru banget karena banyak kegiatan-kegiatannya di RW di sini. Soalnya di belakang tuh kayaknya sibuk banget nih Pandu. Betul, Iya. ada ibu nih. Iya, lagi bikin daur ulang sampah. Oh. Ini Cinta Mata. Biasa ditinggali kan dia. Waduh, tapi Silakan. sebelum dilihat, pengen nanya-nanya dulu boleh nggak Siap, nih? siap, mohon. Karena udah Kita ada penasaran juga ya. Iya. Betul, Pak Direktur Wawan ini luar biasa inovasi dan kreativitas dengan warga di sini ya. Itu pembuatannya dari sampah Iya. menjadi cenderamata yang luar biasa. Terus selain cenderamata juga tadi ada apa juga ya? Nanti kita lihat. Ada pajangan-pajangan juga gitu kan, dan itu bisa didistribusikan, diperjualbelikan juga. Betul banget. Pak, kalau boleh tahu nih, dari bank sampah ini ya, dibuat dan dibikinnya sejak kapan nih, Pak? Alhamdulillah, Bank Sampah Ligar Sapari Mandiri ini lahir 10 Januari 2022. Ini hampir 3 tahun 3 tahun. berekspresi. Oke, berkreasi. Iya. Betul. Sudah 3 tahun Iya. dan hasilnya sudah banyak. Nah, tentunya ini cara pengelolaan sampahnya ini seperti apa sih? Alur pendistribusian sampahnya hingga ke bank sampah ini seperti apa nih, Pak? Ini kan hasil sampah itu kebanyakan dari rumah. Betul. Sehingga ini memberi arahan kepada masyarakat tentang pemahaman menyikapi sampah mulai dari rumah. Oke. Jadi ada milah sampah dari rumah, baru dibawa ke bank sampah, ditabungkan. Setelah ada di bank sampah, ini ada daur ulang.
anorganik seperti sekarang lagi ibu-ibu sibuk masalah ya, daur ulang. Dan untuk anorganik ini ada POC, pupuk organik cair, ada ekoenzim, ada nanti dilihat. Siap. Ya. Sejauh ini manfaatnya untuk masyarakat Betul. sendiri, untuk warga sekitar, Pak, sudah berdampak belum? Iya, ini termasuk ini ada 2 paguron ya. Misalkan di salah satu paguron diwajibkan anak-anak bawa sampah dari rumah. Ini minimalisir ini dina pembayaran pelatih bisa ku sampah gitu. Oke. Luar Ya. biasa. Jadi bukan hanya uang aja yang bisa ditabung, Betul. tapi Iya. sampah juga bisa ditabung dan hasilkan cuan. Betul. Bahkan Barangkali ini anak-anak gitu. jajan dari warung, ini sampahnya tadinya dibuang. Oh, engke jadwal latihan dibawa ke paguron. Janten nabungnya marurang Tah, kali gitu. tuh. Siap. Nah, kalau ngomong-ngomong latihan, kita bisa latihan juga nggak Pak ikut ini? Nanti. Siap, Boleh ya? siap, boleh. Oke, boleh. Ya udahlah Pak, sekarang mah daripada kesana kesini pengen atuh Iya. ikutan yuk ah. Coba Monggo, kita monggo, monggo, tanya monggo. pengen ngelola sampah kayak gimana sih, Iya. bawakan hasilnya. Main Resep di dia comot mah. aja. Saya ya. Tuh, di dia Nanya mah dulu, kita kan belum selesai. Silakan. Aduh. Bapak ditampinya. Ya. Dah hatur nuhun da ieu ge dipasihkeun ka Oh, arurang. gitu. Ya udah sih, nggak apa-apa. Tuh, kan, nurutannya. Duh, meni resep di dia mah nya kompak. Iya. Dina mamenana. Betul. Dina bang sampah. Iya. Dina bang sampahna leresnya, Pak. Iya. Nah, tiasa kompak ieu sih, Pak. Mohon kalau resan pan ya aya Pak RW oge anu tiasa mengarahkan masyarakatnya kalau resan oge di bank sampah oge ya aya LH anu sering ngalongokan masihan arahan curhat bank sampah memang ka orangna anu tepat di LH. Waduh, luar biasa kompak oge LH nanya. Iya, betul. Ya. Ini ilmu di LH ya Pak Rudi ya sampah teh kumaha kendala naon di masyarakat ya Pak Rudi anu selalu setia badai wayah kumaha oge dipanggil siap anjeunna mah gitu. Tengah wengi. Kecuali eta Ganggu eta mah teuy cenah. Memang intinya hari RW mah ngabantos pananang Iya. supaya biasa ngayeun sampah supaya teu mubah ka kana mobil sampah. Iya. Enten ditugaskeun warga supados wilayah anu kiranti-kiranti biasa diica ka bank sampah rinten ngadukung eta unggul rinten keluarga di rumah masing-masing pasti sampah mah aya tah sikap ieu masyarakat teh naha dibuang sembarangan atanapi menyikapi dengan bijak arahan ieu Pak Rudi di LH gitu janten milah mulai dari rumah da sampah mah setiap hari ge aya. Beres. Oh, jadi ini pastinya banyak mekanismenya ya Pak ya. Iya. Dari gimana nih untuk apa namanya dari rumah sampai ke pengelolaan itu seperti apa mekanismenya? Begini ya, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya berkewajiban untuk membina masyarakat. Ya. Nah, kan masalah sampah udah ini ya isu nasional. Betul. Nah, ya isu nasional. Bagaimana caranya? Ya intinya gini lah, intinya dari hati itu. Kalau masalah sampah bukan masalah sampahnya, tapi hatinya dong. Oke, dari mata turun ke hati ya Pak. Lagu nih. Ini masalahnya. Kalau udah sadar, Iya. insya Allah sampah pasti beres. Kalau udah sadar. Betul. Nah, jadi tadi mekanismenya seperti itu ya. Jadi konsep bank sampah itu pilah sampah dari sumber. Nah, terutama dari warga itu sendiri. Jadi masalah sampah tanggung jawab bersama. Iya. Jadi semua warga masyarakat, yuk kita bareng-bareng ngolah sampah, memilah sampah di rumah. Jadi ada sampahnya ada 3 jenisnya, anorganik, organik, residu. Siap. Nah,
yang dua anorganik dengan organik kita olah sendiri. Nah, otomatis yang dari situ itu yang tidak manfaat kita buang ke TPA seperti itu. Nah, contoh banyaklah produk-produk kami ya anorganik kita tabungkan ke bank sampah. Tuh mekanismenya seperti itu. Jadi ada MOU antara nasabah dengan kelompok bank sampah. Ada buku tabungan. Ada buku tabungan. Di warga, di nasabah. Ada buku besarnya di bank sampah. Jadi nanti kalau kita ngecek itu sinkron. Nah, silakan kami banyak program. Apakah mau Idul Fitri dibagikan? Boleh. Apakah mau parcel? Boleh. Bentuk Dikonversi, sembako, boleh dikonversi seperti itu ya. Nah, ada lagi mau itu untuk kurban. Nanti dibukanya pas Idul Adha seperti itu. Kurban dari sampah juga bisa. Tuh, jadi makanya buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah pada temannya. Jadi gini, bagusnya gini, bukan buang sekarang Pak, bukan buang, Tapi simpan sesuai jenisnya. Mantap. Papa minumnya jenisnya nu mana? Tidak terverifikasi organik dan Kalau buang itu kan tidak manfaat ya. Iya betul. Ya. Betul. Ya, simpan sampah Disimpan. sesuai jenisnya. Dipilah, dipilih, disimpan. Terus Jadi ada 5 loh. Oh, ada 5. Ada 5. Nah, metodenya 5M. 5M. Mengumpulkan, memilah, memilih, menjual, menikmati hasil. Lanjut, Mantap. Pandu. Sebutin yang tadi tuh. 5M. 5M. Aduh, Mengumpulkan, memilah, memilih, menjual, menikmati hasil. Luar biasa. Oke. Sekarang kita mau M yang keberapa nih? Menikmati hasil. Menikmati hasilnya. Menikmati hasil. Oh, jadi seperti itu Pak. Jadi bisa menikmati hasil ya dari 5M itu sendiri ya. Nah, hasilnya sedang dikelola nih. Betul. Ya. Betul, sama ibu-ibu yang ada di sini. Aduh, sibuk dari tadi dulu. Sibuk dari tadi ngecos mulu nih. Itu ngecos, kita ngoceh. Iya, Aduh. Gak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau ada ibu-ibu biasanya bukan kumpulannya di bank sampah, tapi di bank apa coba? Bang apa? Bank Emo. Bang Emo. Benten ya, Bos. Benten. Ini malah lebih bermanfaat, Bu. Oh iya, benar-benar ya. Oke, pemirsa, habis ini kita akan melihat secara langsung pengelolaan tuh dari ibu-ibu yang tadi sibuk. Yes. Dari bapak-bapak yang tadi udah dijelasin tuh, dari hasil juga mau di-spill katanya ya, Yes. tuh ya. Pengen tahu lebih lanjutnya lagi, tetap di RW Istimewa. Udah ada pemirsa lihat nih hasil kerajinan Asara Asmara di bank sampah ini luar biasa. Duh, udah bikin apa, Duh? Gua sih nggak bikin ya, tapi lihat. Ini apa namanya, terbuat dari apa nih? Dari kayu ya? Kertas sama tusuk sate. Kertas sama tusuk sate bisa Jadi dijadiin gantungan angklung as. Wah, luar Bayangin. biasa. Lu gak kepikiran kan? Enggak. Biasanya langsung dibuang. Enggak sih. Nah, itu. Koleksi ya. Iya. Tapi bisa dibikin juga kan di sini nanti ya setelah ini semua sampah yang ada di rumah ditabungkan ke bank sampah. Selain bank sampah menjual ke agen, ada juga sampah yang dibikin daur ulang. Anorganik misalkan seperti ini. Kayaknya Ini hasil kertas, karya aku ya. loh. Ah iya. Bisa Iyain aja gantungan pemirsa. kunci, bisa jadi pas bunga oge. Oke. Pas bunga. Termasuk oke. ini kertas juga. Kertas. bunga-bunga, iya. Iya, tapi pure kertasnya, Pak. Iya, kertas. Nah, ini yang menarik as ya. Apa bisa menarik tuh? Apa menariknya tuh? Lu pikir pasti ini minuman kan? Waduh. Ternyata ini dibuat dari sampah juga. Betul, Pak? Iya, Ini harus tanya ke Pak Rudi nih. Iya, kebetulan ada TLH Pak Rudi. Yap. Ini yang memberikan arahan dari organik. Mangga ke Pak Rudi. Nah, sorenya apa nih Pak? 3 produk ini. Gini ya, kalau ini namanya Eco Enzim ya. Eco Enzim. Sama dengan ini Oke. Eco Enzim. Kalau ini Jakaba. Jakaba Iya. itu apa? Jakaba tuh apa? Jamur keberuntungan abadi. Aduh. Keren ya, keren. Abot eta Keren. bahasana Keren ya, apa? keren. Nama ini limbah. Jakaba. Limbah dapur. Oh, limbah dapur. Ini asalnya dari air cucian beras.
banyak orang dibuang loh. Air tajin. Air ACB, air cucian Oh, beras. ACB beda ya air tajin ya? Bahasa mana itu? Ini Ya. kita olah dengan memakai jamurnya. Ada khusus jamurnya. Oke. Ada. Jamur apa tuh? Jamur kuping, jamur putih, jamur Oh enggak, kan Oke. jenis jamur banyak Oh kan? iya. Betul. Banyak kan. Kalau untuk dibuat pupuk ini boleh air cucian beras langsung, Oke. boleh dikasih tanaman. Itu kurang, cuman kekuatannya 1 kali. Kalau kita olah dengan jamur jakaba, ini ada 100 kali loh. 100 Nah, kali. 100 kali kekuatannya. Contoh, Luar biasa. kalau kita kan di manusia itu kan kerdil ya. Yap. Nah, kerdil. Apa namanya? Ya, Pertumbuhan. Stunting lah. Stunting, Nah, stunting, ya. stunting. Siap. Tapi di tumbuhan juga ada. Oh, Nah, ada oke. seperti Ya. itu. Ya, kerdil. Uji coba pakai ini, bagus hasilnya. Melebihi. Nah, pertumbuhannya cepat. Sudah terjamin ya Pak ya? Udah uji Sudah coba. dicoba? Udah, Bagus. jalan. Wah. Jadi petani-petani Jawa Timur, Jawa Tengah udah ya nih, udah ini udah kompak semua. Waduh, Jawa Barat ya, ya. betul. Nah, pakai pokoknya air cucian beras Jangan jangan dibuang. dibuang. Jangan dibuang asik. Sayang. Makanya salah waktu Pado pas kecil harusnya minum ini nih biar pertumbuhannya tinggi. Gak mencium kerdilnya. Terus sama lagi nih Pak yang warna hitam ini Nah. menarik nih yang warna hitam. Nah, kalau ini namanya ekoenzim ya. Kalau banyak komunitas di Kota Tasik udah ada. Kebetulan ini semua dari kulit-kulit buah-buahan. Kulit Segar. buah. Di antaranya Pak, buah apa Ah, aja? Ya yang nggak boleh itu kulit kelapa nggak boleh Oh, ya, nggak terlalu bisa. keras ya. Keras, keras. Nah, itu kadu nggak boleh. Kadu. Kadu Manggis. tahu nggak lu kadu apa? Duren, tahu. Duren apa Du? Udah keren. Lu mau pikirannya kemana aja Iya, tahu iya, gua. iya. Kulitnya. Ah. Ini apa? Melon. Melon bisa. Tomat. Oke. Semangka. Iya. Jeruk. Oke. Itu boleh. Ini kan nanas itu. Ini udah dicoba. Ini bagus untuk pertanian ya. Iya. Untuk Pertanian. pembenahan tanah. Tanah kita sekarang udah gersang loh. Gersang. Nah, kita kembalikan ke alam. Betul. Nah, kembali ke alam. Opsinya bisa menggunakan ini ya, Pak, ya? Salah satunya. Dan uniknya ini juga fermentasinya berapa lama Pak? 1 tahun ya? Minimal 3 bulan. Oh, 3 bulan? Minimal 3 bulan. Oh, oke, 3 bulan. Kalau ini udah 1 tahun. Ini 1 tahun malahan Udah asik. 1 Jadi tahun. semakin lama semakin bagus. Semakin bagus. Coba dihirup dulu aromanya gimana boleh. nih? Coba. Udah selama Ini 1 tahun. Gua tebak ya ini Iya, iya. buah apa? Apa tuh? Ini jeruk deh kayaknya. Oh iya, betul. Betul kan. Hidung gua nggak pernah salah. Jeruknya jeruk Jeruk, apa loh? tebak jeruknya, jenis jeruknya. Jenis jeruk. Gua tahu Sunkist. Waduh. Ya, bener nggak? mantap. Iya. Bener ya? Bener. Iya, dominan, dominan. Oke, dominannya minimal 5 jenis. 5 jenis. Oh, 5 jenis. Lima Oke. jenis buah-buahan. Coba mau. Coba. Benton kedapnya Bu. Ke kebagian. Atas nyobian? Oh, mau. Oh iya sih jeruknya. Iya kan, jeruk banget kan? Tapi ini nggak bau sama sekali loh. Enggak, malah wangi kan Iya, itu dari jeruk wangi, ya. wangi. Ini Berarti udah dari selama 1 ekstrak tahun kan 5 ya? buah. Udah 1 tahun fermentasi, Betul. nggak bau busuk loh. Wangi jeruk, baunya bau Ini jeruk ya, tapi enak. Kalau sampah organik dibegitukan saja, bau ya Bu. Iya, Nah, betul. Betul. Kalau kita olah dengan baik dan benar, hasilnya seperti ini. Gitu kan? Bermanfaat. Nah, Betul. bermanfaat. Kegunaannya Kegunaannya ini untuk pupuk. pupuk. Terus selain pupuk bisa lagi? Ada bisa kalau kita di WC bau ya. Iya apalagi Pandu sering jengki nih Pak. Oh jengki ya. Sok berarau gini. Aduh. Kedua, Lupa buka kartu. aliran itu drainase kan kalau Drainase. ada yang menggenang, Iya. ya kan bau ya. Betul. Banyak. Curah pakai ini. Oh bisa pakai ini. Bisa. Sampai kerak-keraknya juga bisa sampai bersih enggak juga? Enggak, jadi tidak bau. Oh, tidak Oh, baunya. untuk aromanya Oh, aromanya aja. saja. Oke. Ya habis ini kan enzim. Enzim betul yang ya. bawahnya. Daripada pakai produk yang lain, Iya. agak pricey, agak mahal, Ah. mending kita ngelola sendiri, bikin sendiri ya Pak ya? Murah kan? Murah. Murah. Murah ya. Ya. Karena dari bahan yang ada di rumah ya Pak Iya, ya. Betul. Ya pertanyaan nama daek henteu Nah, Pandu daek teh. Tinggal mau atau enggaknya aja. Betul. Pemirsa daek henteu pemirsa. Eta pertanyaan daek henteu sia. Daek. Iya mah rada dipaksanya. Sok resep. Tapi ada satu lagi, ini nih, ini juga yang membedakan apa nih Pak yang satu lagi yang kecil ini? Berapa bulan?
Nah, kalau ini, ini kan dari molase ya. Iya. Nah, kalau ini dengan tetes tebu murni ya. Tebu. Bisa lah. Bisa ini untuk apa? Pengharum ruangan. Oh, pengaruh banget. Oke. Gatal-gatal. Gatal bisa. Bisa. Oh, Cocok tapi- buat kamu tuh yang Tapi gatal. tetap Aduh, ini beda. harus tetes tebu murni dong. Oh, Nggak tebu boleh murni. kayak sembarangan. Oke. Sembarangan. Oke, jadi harus ada campurannya juga Pak ya ketika dipakai ya. Sembarangan ya. Berarti Tapi- ketubuh lah, udah approve lah, udah tapi bisa. saya sarankan ini aja lah. Kita jangan dulu berpikir terlalu tinggi. Ini dulu lah kita olah. Oke. Untuk tanaman kita di rumah ada polybag ya. Nah, itu kan kembali ke sadar inflasi ke depannya ya seperti itu. Betul. Nah, Betul. jadi kita jangan berpikir beli. Kok di sekitar kita tidak dimanfaatkan? Betul. Semua gratis loh. Iya. Seperti itu. Nah, nanti pupuknya dari sana, dari sini ya, nggak beli kan? Nah, hasilnya, contoh kalau kita menanam cabai, ketika cabai mahal, kita mah udah punya di rumah, betul kan? Yap. Nanam seperti sendiri itu. bisa. Nah, betul, nanam sendiri lah. Jadi konsepnya ini berhubungan dengan pertanian, Yap. berhubungan. Kedua, sadar inflasi ini tadi ya. Jadi tiap rumah kan minimal 5 pohon lah. Tiap rumah. Minimal itu tuh ya, Minimal. 5 pohon. Jadi nyayur mah tuh ulah ke pasar di Burwana ya. Tah, Nah, gitu. seperti Leres itu ya. setuju, abi mah Jadi- gitu. Tuh. Ngobrol-ngobrol jadi karya. Betul. Jangan ngobrol gini kan enak, ngobrol-ngobrol sambil menghasilkan, Betul. bener nggak? Betul. Jadi bener kalau semua punya barang-barang yang bekas, apalagi udah jadi sampah itu bisa disimpan dan bisa dikelola. Jangan konsumtif beli terus siapa ya? Gitu kan jadi jatuhnya konsumtif nantinya. Betul. Kayak kamu tuh BPJS, tahu nggak BPJS? Apaan tuh? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Aduh, Jimayu, tahu Iya nggak kan? Jimayu? Apa Jimayu? Jadi Mayu. Oh, iya. Oke, tapi dulu lihat, ini barang-barangnya banyak Benar. banget, mulai dari gantungan kunci, Yap. ya, perhiasan untuk di ruang tamu, mungkin hiasan meja, ya tuh. Aduh. Ini antara lainnya juga ada lagi tuh, bentuk kue-kuehan, Iya, juga. ada bentuk buah-buahan, ada stroberinya, ada ini juga tuh, yang tadi dari tusuk Kertas. sate dan kertas, ya, jadi hiasan-hiasan rumah. Terus lu ada nggak yang Ada nih kayak gantungan-gantungan kunci kayak gini Ya. lucu banget nih. Oke. Tuh, kayak tusuk sate tadi tuh. Betul. Kayak gini. Ini kalau dijual berapa sih Pak harganya? Iya, Pak. Ya, ini kan dari sampah semua. Sehingga disulap ku bank sampah menjadi nilai ekonomis. Oke. Misal ini Cendramata, kebetulan ini ada pesanan 700 pieces. Ini untuk pesanan ini. Buat ikan hani Pak. Iya. Cendramata nih. Souvenir ya? Oh, souvenir. Iya, ini harga kan harga ini dari sampah. Mulung. Mulung. Modalnya anu agengna ieu kadaek pointan itunya. Betul. Sehingga ini satu pieces bisa 3.000, bisa 2.000, bisa ngobrol gitu kayak. Ku bisa ngobrol hungkul ge bisa haratis. Nyata. Tuh kan. Ini namanya horor Punya itu. filosofi loh. Iya. Oh. Ada filosofinya. Kumaha ta? Modal dengkul jadi sop dengkul. Yes, mantap. Tapi ya itu pas sop dengkul itu. Soalnya ya kan udah dengkul unggul. Selain Nah Pak, selain bank sampah menjadi karya nih, Iya. konon katanya ada kebudayaan yang mau ditunjukkan dari warga RW1 sini. inilah ya RW1 di Waduh. sini banyak potensi sebenarnya. Potensi, betul. Termasuk ini seni budaya ada 2 paguron di RW1 ini. Ada Yang apa aja satu tuh? Ligar Mustafa Napak Jabar Samong Tengah. Ini bidang prestasi silat prestasi ada di sini. Dari RW1 Iya. ya. Yang kedua ada paguron yang satu lagi Trah Karsin, ini bagian budaya upacara adat ada di sana. Di sini. Untuk Oke. lebih lengkap, mari kita mengunjungi ke lokasinya paguron. Ada 2 di sini. Oke. Nah, tadi kan udah disinggung nih Pak RW, ya. Boleh nggak ikut ke sana lihat Yuk. atau latihannya segala Iya, macam? biasa. Pengen dong kayak Sekalian gini. bari latihan. Nah, harus Gitu, ya. atur. Dan laki mah kudu perkasa. Gitu. Aku perkasa. Sekali deh dong. Perkasa. Ayo Pak RW yuk, ikut yuk. Semua yuk. Yuk. Nah,
Pandu, Yes. tadi kita udah lihat-lihat hasil dari karya Bank Sampah. Betul. Tadi juga ya. di spill kita bakalan latihan perihal pencak silat. Ya, bela diri ya. Betul. Nah, ini adalah salah satu apa namanya? Sebutnya apa ya? Perkumpulan seni bela diri ya yang ada di Sambung Pari. Ya. RW 01. RW 01 Iya. di Sambung Tengah ya, Kecamatan Mangkubumi ya. Ini namanya Pastrah Pastrah Karsid. Karsid. Ya, nah mungkin pemirsa juga penasaran apa sih Pastrah Karsid gitu kan? Boleh penjelasannya nggak Pak, profilnya sedikit nih? Boleh. Ya, sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Saya tacat masalah ya. Abdi bade nepangkeun heula. Nami simkuring nyata Raden Chandra Denjaka. Karosan simkuring sebagai pendiri sareng ketua umumna ti Pastrah Karsid. Oke. Jadi Pastrah Karsid ini yaitu suatu rundayan dari keluarga besar dari leluhur kita, yaitu dari Eyang Jaya Perkasa atau Sang Hyang Batara Hawu. Gaduh putra salah satunya yaitu Raden Jaya Direksa atau Raden Karsid. Nah, jadinya rundayan ini di Sambung Tengah ieu sadayana rundayan. Jadi Tra Karsid ieu teh nyaeta rundayan keluarga besar. Jadi aya seni dan budayana nyaeta tina keamananna nyaeta pas Jagabaya. Terus dina ngamumule babakti nyaeta di Balapati, pas Balapati. Tina pencaksilatna nyaeta Tra Karsid. Sareng aya UKM. Ini seperti ini. Nah, ya UKM-na dari produk Ini dari UKM bambu. dari bambu, dari bahan-bahan tradisional Ini gitu. Balsem. Ini buat kalau kata bilang Bagal. mah kayak minyak cimande lah ya gitu. oke. Jadi buat kalau udah latihan pencaksilat ini dibalur. Ini bisa buat encok, rematik segala macam nih. Oke. Sama dengan ini balsem juga. Ini Nah, ini UKM dari Karsid gitu. Nah, sama kegunaannya gitu kan. Banyak sebenarnya UKM dari bambu kita bikin, dari korek api gitu, peneker, terus tempat rokok. Nah, ini. Terus Ini dari ada tumbler tumbler dari ya? bambu. Nah, Ini tumbler tumbler dari bisa- bambu bisa Ini bisa custom loh. custom. Tuh. Ya. Siap untuk mau bikin mah kita bisa. Tiasa Terus dari pesennya. bisa tiasa. Terus karinding Karinding. tiasa pesen. Celempung tiasa. Jadi UKM di Tra Karsid teh seni dan budaya lah ya gitu ya. Iya segala tiasa, naon nu teu tiasa. Iya. Insya Allah tiasa. Tiasa segala. Selain UMKM, Sekeluargana, ya. sekreatifna tah eta ya Selain Sambung Tengah RW Iya. 01 teh. Selain UMKM, ini Paguron Pastrah Karsid Iya. ini dina budaya upacara adat. Upacara adat. Yang lain udah pada kemana? Ini Tra Karsid muncul dengan upacara adatnya. Oh, Ini kemanfaatan bagi masyarakat sekitar bila mana aya hajatan, hoyong upacara adat tapi minim biaya ka Tra Karsid biasa. Trah Karsid. Hoyong upacara naon deui? Naon segala. Trah Samera Karsid. Debusna ya, debus aya. Debus Gitu. aya. Bahkan ini kepercayaan kecamatan, kelurahan setiap hari jadi Kota Tasik selalu menghubungi kami di sini Wow. karena selain direktur Bank Sampah sekarang menjadi ketua silat Paguron Waduh. sehingga robah ya pakaian Tambihan oge Sukapura, Iya. disebut Sukapura ngadon ngora. Nyata Om sepuh ya Iya. gitu kan. Nyata kapin mamanya nyata Om Joni. Om Joni. Tah terus dimencayankeun ka Tra Karsid. Mungkin Milangkara. Milangkara anu katilu 183 seni budayana ke ku Tra Karsid. Tra Karsid. Sareng keamananna. Keamanan segalana Jagabaya. gitu tadi. UKM-na gitu tah. Mungkin Tra Karsid Milangkara kaping 14 Juli. Amun di Soka Sukapura nyata 26 Juli sami gitu lah. Jadi aya runtunan. Jadi segala sesuatu teh nyata saling mengait pan kieu.
ayana urang lantaran aya orang tua, aya karuhun. Nah, di Trakasit ieu nyaeta ngamumule sareng nanjeurkeun adat budaya Kasundaan anu tos ilang gitu tah. Ayeuna diguar deui gitu. Mangga bilih bade pintonan wae ka Trakasit mangga aya lah. Sagala pintonan we nya. Leres. Sakatanan ngamumule budaya. Sareng nanjeurkeun gitu. Leresnya. Tuh tertarik kan As ikutin banyak kegiatan-kegiatan di sini. Marging kayak pami bade nikah marginya tia. Siap. Cendera mata ge. Cendera mata aya. Entertain hiburan aya. Naon deui tah teh aya. Sawer panganten aya. Cateringna pangintun aya. Siap. Ibu jadi kieu, ieu mah rundayan teh sadaya Trakasit mah sanes orang luar. Jadi keluarga besar. Timurang kali cik bahasana gitu ti bapak ibuna ngahiji sageti, salembur, sakaruhun. Aya bahasa mah kieu. Gusti nang tayungan, karuhun marangan, dipapa ku para rasul, diaping ku para malaikat. Artinya ya berarti Gusti teh Allah abdi teh meureun ku Allah teh ditang tayungan segala sesuatu. Terus didinya ge ku karuhun teh disapa dimaonkeun. Terus ku Kanjeng Rasul para nabi dieuna nya terus malaikat yang ngadampingi. Jadi ieu teh ngamumule teh sanes adat budaya sareng agamana oge gitu. Di dieu latihan di Trakasit teh malam Kemis sareng malam Minggu. Tah aya tawasulan Malam Selasa. Malam Selasa sareng malam Jumat. Gitu. Oke, mungkin cukup ya pembahasan tentang Trakasit. Soalnya kita akan melihat lagi nih kebudayaan yang lainnya yang ada di RW 1 Pandu. Siap ya. Terima kasih Pak ya. Pokoknya ini buat pemirsa Radar nih keseruannya seperti apa nanti kita akan latihan satset. Betul. Atur nuhun satasana. Siap. Yuk, kita langsung aja ke segmen selanjutnya. Satset. Oke, hatur nuhun. Pandu, ngapain sih? Itu kuda-kudanya salah banget. Latihan bela diri. Harus jadi perkasa. Lihat tuh anak kecil yang di sana itu lebih perkasa daripada kamu, Pandu. Kita ikut latihan. Oke. Ikut latihan. Pemirsa Radar TV, kita sudah bersama Bapak Anang nih selaku cucu pendiri dari Ligar Mustofa ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Revisi lo tadi berantem sama gue. Iya nih Pak, tadi sok tahu tuh pengen bela diri tapi ngasal. Gimana tuh? Enggak, karena saya diarahkan ku kasepuhanana. Betul. Tapi sebelum itu pengen tahu nih sejarahnya mengenai tentang apa namanya? Ligar Mustofa. Ligar Mustofa ini seperti apa Pak? Ligar Mustofa itu berdiri tahun 1901. Oke. Nah, persisnya di wilayah Cilembang. Nah, sejak tahun itu mulai dirintis, didirikan oleh satu diantaranya satu Eyang Ibrahim dan Aki Usdi adiknya. Siap. Beliau berdua bersama-sama mendirikan Ligar Mustofa di Cilembang dan mengembangkan Ligar Mustofa itu sendiri semasa dalam perjuangan, termasuk ya alhamdulillah itu bisa intinya membela, termasuk membela kenegaraan juga dimasuk masa-masa ini Pak, perang kemerdekaan juga, sebelum kemerdekaan pun sama-sama berjuang. Di antaranya termasuk anak-anak anggaplah bukan anak didik ya, yang ikut berlatih gitu, menuntut ilmu di pendirinya dulu tuh
Memang alhamdulillah sudah di mana-mana gitu ya. Sudah di mana-mana, dari mana-mana. Dari mana-mana gitu. Oke. Yang termasuk dari Banten ada, dari Tangerang ada. Jadi bukan khusus Tasikmalaya saja ya? Bukan Tasikmalaya aja. Berarti jumlah anggotanya ratusan? Kalau dulu besar. Besar. Termasuk di Bandung tuh dulu ada di Babakan Ciamis, ada di ini juga di Bandung dulu di Cibuntu. Cihampelas pun Cihampelas pun ada. Luar biasa. Untuk di Bandung sama. Ya, sebenarnya sudah di Garut. Luar biasa. Tadi juga kita udah lihat ya, dan kita ikut latihan juga mengenai latihan ya Pak ya. Banyak sekali prestasi katanya dari Ligar Mustopa. Boleh nggak sih dikasih tahu nih ke pemirsa Radar prestasinya apa aja? Ya diantaranya gitu untuk wilayah ini aja. Wilayah untuk ini. Anak cabang Ya. dulu ini ya. Anak cabang ini sama ya. Sebenarnya anak-anak cabang dari Ligar Mustopa bukan di sini aja itu. Dari Cilembang juga ada, dari Buni Nagara juga ada gitu ya. Di salah satunya di salah satu aja ini ya saya bahas salah ini ya. Termasuk kemarin juga ya anak didik sebelum ini tuh ada Kenji juga mendapatkan juara kedua dari O2SN. Dan dari tanding dan dari ini Solo Kreatif ya, alhamdulillah di Jawa Barat tingkat SMP. Jawa Barat tingkat SMP. Ya, dilatihnya di sini. Dilatih di sini. Luar biasa. Ya, dilatih di sini. Ada lagi? Ya, termasuk yang sekarang tuh Deratu dan coba sini anak-anaknya sini. Mana? Ya. Coba anak-anak sini gabung. Ini udah ke generasi berapa berarti? Berdirinya Ligar Mustopa ini generasi keberapa Pak sampai saat ini? Kalau berdiri dari berhitung 91, sampai saya ya. gitu ya. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Cuman dulu mah tidak merambah di dunia prestasi. Tapi hanya sebatas untuk pembekalan. Oke. Mulai dari belum lama ini hasil dari rembuk dan musyawarah para sesepuh termasuk bayiin semua ya, sesepuh ya, kita mengarah ke bidang prestasi. Ya belum lama lah, misalkan baru seumur jagung gitu untuk masalah bidang prestasi. Mulai tahun 2020 saya merambah ke dunia prestasi yang mendidik anak-anak ini mengenalkan seni budaya warisan leluhur agar anak-anak tersebut bisa mengenal dan mencintai budaya leluhur kita. Nah kalau dulu mah yang belajar seni bela diri itu hanya orang-orang dewasa. Dewasa. Dalam bidang silat anggaran untuk pembekalan. Karena Pandu ini penasaran nih Pak. Tadi udah tetap ya. Tadi kan gua perkasanya gini nih. Nanti langsung ke perkasa. Boleh diajarin sama adik-adik kita juga boleh ya Pak ya? Atau sekarang sedikitnya saya juga menghargai sesepuh di sini yang diamanahkan memegang anak cabang Ligar Mustopa di wilayah Samong untuk mempraktekkan. Silahkan. Siap. Mang Iin. Harapannya tidak hanya di Sambong Pari saja, di RW yang lain yang ada di Sambong Pari juga bisa menjadi contoh. Untuk kreativitas warga, kami dari kepengurusan DPD Jabar mengaturkan terima kasih atas masyarakat yang begitu antusias. Mudah-mudahan dengan acara program RW Istimewa ini yang syuting perdana ini menjadi motivasi untuk RW-RW yang lainnya. Kami dari pengurus ARWT Bakorwil Jabar mengharapkan acara ini diikuti dan memotivasi RW-RW yang lain se-Jawa Barat yang kami harapkan untuk bisa berkreasi di wilayahnya masing-masing. RW kami RW Istimewa. RW kami RW Istimewa. RW kami
RW Istimewa. Itulah kegiatan Asara Asmara Dan Pandu Kemal Fasya dalam program kali ini. Tentunya tadi juga kita udah melihat prestasi dari RW 1. Betul. Di Sambong Tengah, Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Saya Asara Asmara dan Pandu Kemal Pasya pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tentunya dalam program RW Istimewa. RW kami. RW Istimewa.